Episode diawali dengan anggota Scourge yang sudah bangun dari pingsannya dan menghidupkan kembali Argaron. Mereka pun melanjutkan misi mereka untuk mengejar Falaron dan membawa Blizzard kembali ke bumi. Terlihat GGF yang menembak Falaron yang sedang menuju ke bumi, dan Amy yang ditangkap dan dikurung di tempat kosong. Falaron pun jatuh ke bumi. Kekacauan pun terjadi akibat Falaron menghancurkan sisi kota. Argaron pun telah turun ke bumi dengan kecepatan penuh, namun Blizzard terlepas dan jatuh ke bawah tanah. Argaron pun mendarat untuk segera diperbaiki, dan beruntungnya perbaikan ini dibantu oleh beberapa unit penting yang sudah berutang budi kepada Gento. Dikarenakan kondisi Gento yang sudah parah, ia pun berpura-pura untuk minta izin ke Dr. Ogawara. Namun sebenarnya dia pergi ke tempat Blizzard jatuh untuk mencurahkan kesedihannya dan berkata biar Scourge saja yang akan maju untuk hal ini. Dari sini hal mengejutkan pun terjadi di mana Blizzard pertama kalinya berbicara di depan Gento langsung. Ia pun berkata ia juga akan ikut maju. Melihat itu pun Gento sambil menangis dan berpura-pura lagi ke Teruaki kalau dia akan istirahat total dan memberikan komando Scourge sepenuhnya ke Teruaki. Hal itu ia lakukan agar identitasnya sebagai Ultraman Blizzard tetap terjaga, dan ia pun berubah bersatu kembali kepada Ultraman Blizzard. Tidak tanggung-tanggung, Blizzard pun berubah ke Fadoran Armor untuk melawan Falaron. CCP mendapat info kalau sesuatu muncul di luar angkasa, di mana itu adalah 13 armada V99 yang datang ke bumi. Saat Yodobashi melihat itu, Minoru menanyakan tentang itu kepadanya, namun ia langsung menyuruh Scourge untuk menghabisi V99 lebih dulu daripada Falaron. Namun Teruaki yang mendengar itu dengan tegas menolak dan tetap memfokuskan misinya membunuh Falaron. Kembali ke Amy, ia ditolong oleh Pak Retsu Haruno dan mengembalikan buku ayah Amy. Tujuan dia di sini adalah membebaskannya dan menolong Scourge setelah mengetahui isi dari buku tersebut. Terlihat Blizzard yang mencoba melawan Falaron sendirian. Saat Blizzard dalam kesulitan, Argaron pun datang dari jauh untuk membantunya. Saat Falaron melemparkan bomnya, beruntung Blizzard bisa mengcounternya sehingga terjadi ledakan besar di Tokyo. Buset, udah kayak nuklirnya Call of Duty banget ini. Saat di tengah menjalankan misi, Amy dan Retsu pun langsung login ke lobby CCP untuk mengatakan sebuah kebenaran, di mana objek yang ditembak oleh GGF pada tahun 1999 bukanlah meteor, melainkan armada kapal V99 yang lewat dan jatuh tertembak saat itu. Puing-puing di kapal itu digunakan untuk membuat lubang cacing yang mengakibatkan insiden 3 tahun yang lalu dan juga Argaron. Dengan ini, kemungkinan Argaron bisa berkomunikasi dengan V99, dan yang memberi perintah untuk menembaknya saat itu adalah Yodobashi itu sendiri, karena Yodobashi berpikir V99 adalah ancaman bagi bumi. Tapi karena kejadian itu, V99 mengirimkan Basanga, Gebalga, dan Falaron ke bumi. Kemudian Teruaki meminta Argaron untuk berkomunikasi kepada V99. Respon yang didapat pun bermacam-macam, seperti kata teman, senjata, planet cahaya, dunia baru, rasa takut, dan lain-lain. Ayah Amy saat kejadian itu juga mengakui tidak ada satupun senjata yang terdapat di puing-puing tersebut. Bisa disimpulkan, V99 tidak menyerang bumi, melainkan hanya mencari dunia baru melalui lubang cacing, dan kedatangan mereka ke bumi saat itu, mereka tidak bersenjata sama sekali. Yodobashi pun mengakuinya kalau itu adalah kebenaran yang dia sembunyikan selama ini. Amy meminta seluruh pasukan GGF di seluruh dunia untuk membatalkan serangan terhadap V99, karena kalau diteruskan, konflik akan semakin pecah. Argaron pun melepaskan unit mod 4-nya dan memberi pesan mereka tidak ingin bertarung. Begitu juga diikuti oleh Blizzard yang kembali ke base formnya. Amy pun meminta Yodobashi untuk membiarkan mereka apa yang harus dilakukan untuk menangani hal ini. Yodobashi pun mengatakan terserah mereka saja. Kemudian Retsu dan Minoru mengatakan kalau gelombang keempat sudah tidak ada dan menyuruh semua unit di seluruh dunia untuk membatalkan penyerangan terhadap V99. Saat semua status penyerangan dibatalkan, Argaron menyampaikan pesan ke V99 dengan kata masa depan. V99 pun merespon dengan kata yang sama dan mereka pun pergi dari bumi. Kini Argaron dan Ultraman Blizzard bisa bebas menangani Falaron. GGF pun memberikan perintah untuk menargetkan Falaron dan membantu Argaron dan Ultraman Blizzard. Dan final battle yang epic pun terjadi. Di
tengah-tengah battle terjadi, Falaron ingin meledakkan bom yang dijatuhnya. Namun beruntung kaiju lama seperti Zozogan Larva, Demaga Jantan, dan Deltandal pun membantu memakan bom Falaron itu. Saat Blazer dikepung, Ergaron datang membantunya, namun diserang balik oleh Falaron, dan Blazer pun menyerang balik lagi Falaron. Dan sesuatu yang mengejutkan bagi Blazer pun terjadi berkat mendapat dukungan dari anak Gento. Falaron pun berhasil dikalahkan menggunakan Kousen milik Blazer. Blazer pun berdoa di depan Ergaron. Aslinya Ergaron masih hidup dan Blazer pun terbang keluar dari lobi. Emi pun menasihati Yudbasi kalau V99 hanya ingin mencari dunia baru dan juga masa depan. Manusia juga memiliki masa depan. Yudbasi pun mengatakan terserah mereka saja dan AFK dari game. Terlihat semua anggota Scar kembali dengan selamat dan kini Ergaron sedang dalam perbaikan. Episode pun diakhiri dengan kepulangan Gento di rumah yang sedang ditunggu oleh ibu dan anaknya. Yap, dengan ini series Ultraman Blazar sudah resmi tamat dan tinggal menunggu movie-nya aja ini. Overall final episode ini sangat terbaik, mulai dari cerita dan battle-nya yang sangat top tier banget lah. Terutama saat Blazar dan Ergaron team up hanya menggunakan smooth-nya dan dibantu dengan GGF yang alain misinya ke Falaron. Dan sesuatu yang mengejutkan dan unexpected di battle-nya ialah Blazer yang bisa Kousen layaknya seperti Ultraman pada umumnya. Kousen ini didapat saat mendapatkan dukungan dari Jun. Nama resmi dari jurus ini adalah Blazer Ray. Sebenarnya udah di-clue oleh aktor Yasunobu Banto saat ikut Ninja Warrior dan juga meme Blazer belajar Kousen sebulan yang lalu. Selain itu, Red Suwarno yang tiba-tiba datang menolong Emi, ini juga sesuatu yang mengejutkan. Dan kebenaran V99 pun sudah terungkap, di mana JF menembak armada V99 pada tahun 1999 yang diperintahkan oleh Yudbasi, dan pada saat itu juga V99 hanya lewat dan tidak bersenjata dan tidak ada niat untuk menyerang bumi saat itu. Dan alasan Bazanga, Gebalga, dan Falaron dikirim datang ke bumi karena V99 merasa seperti terancam akibat tembakan tersebut. Ya, kalau disimpulkan ini GF waktu itu miskomunikasi, dan kalau waktu itu GF tidak menembaknya mungkin gak bakal sampai sejauh ini konfliknya. Hal yang mengejutkan yang terakhir seperti Blazer yang bisa bicara, meskipun hanya sebatas bilang Oridaiku saja, karena ini pertama kalinya bagi Blazer selama dia menetap di tubuh Gento. Dia mempelajari banyak hal seperti cara manusia berbicara, makan, dan sebagainya. Dan pas Blazer bisa ngomong, Gento sampai nangis gitu perasaannya. Ku salah sama acting Bang Tomoya ini, sampai-sampai hampir mau nangis pas nontonnya. Apalagi ini udah final episode, ada beberapa momen sedih dan sedikit emosional juga di episode ini. Itu menurut gua aja sih ya. Dan selama series Ultraman Blazar ini berjalan, identitas Gento masih belum terungkap sama sekali. Harapannya mungkin ada di movie Blazar, sama seperti movie Orb yang dimana identitas Gai Kurine sebagai Ultraman Orb terungkap. Untuk final episode ini ku kasih 9/10. Ada kekurangan dikit, tapi gua nggak mempermasalahkan sama sekali. Gua tetap enjoy aja nontonnya. Mungkin gua bakal bikin video terpisah mengenai review series Ultraman Blazar ini. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau salah, boleh banget koreksi atau tambahin di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrasotics. Dah.